Halo, namaku Caca dan kamu sedang mendengarkan Sembunyi Cerita. Selamat datang kembali di tempat di mana kenyataan dan hal-hal yang tidak seharusnya ada bersembunyi dalam suara pelan, dalam bisikan, tangis, atau tawa. Malam ini aku ingin memberitahumu sebuah kisah. Cerita dari sebuah pemakaman kecil yang katanya sudah tak ada yang mengunjunginya lagi. Namanya mungkin tak kamu temukan di Google karena tempat ini memang ingin dilupakan. Tapi entah kenapa, selalu ada yang menertawakan kematian di sana. Tertawa di pemakaman yang seharusnya sunyi. Karena sekali kamu datang ke sana, kamu mungkin akan ikut tertawa tanpa tahu apa yang membuatmu tertawa. Namanya Arga. Ia besar di kota, tapi darahnya ditarik dari satu kampung di kaki hutan, di mana keluarganya memegang satu peran turun-temurun, penjaga pemakaman. Pemakaman itu disebut warga sekitar sebagai Makam Wening, atau sebutan lengkapnya Taman Damai Wening. Bukan karena tempatnya damai, tapi karena pemakaman itu sangat terlalu sunyi. Tidak banyak keluarga yang berani menguburkan jenazah di sana, karena sejak puluhan tahun lalu ada yang tidak beres. Waktu itu, Arga pulang ke kampung karena ibunya sakit keras. Ibunya, satu-satunya yang masih hidup dari garis keluarga penjaga makam, sudah sepuh. Saat Arga datang, si ibu tidak banyak bicara, kecuali satu pesan. Jangan masuk ke makam saat langit benar-benar gelap. Kalau tidak ada bulan, jangan dekati gerbangnya. Anak kota mana mau percaya. Arga cuma mengangguk sopan dan menganggapnya mitos. Tapi waktu itu memang sedang bulan mati, langit tanpa cahaya. Dan malam itu gerbang pemakaman terbuka sendiri. Arga terbangun pukul 1.23 pagi. Ia mengaku entah kenapa ia tidak bisa menahan diri. Kakinya bergerak seperti tertarik, badannya berat sebelah, seolah dituntun masuk ke hutan kecil di belakang rumah. Ia bahkan tidak membawa senter, bisa melihat dalam gelap. Saat sampai di pintu pagar makam, rantainya bergerak sendiri, melonggarkan diri. Klik, besi tua itu membuka, menunggu, dan saat dia melangkah masuk, angin terasa mati. Tidak ada burung malam, tidak ada suara jangkrik, tapi ada suara lain. Tawa. Pertama-tama cuma satu suara, lalu dua, lalu terdengar seperti sekelompok anak-anak bermain di pemakaman gelap tengah malam saat bulan tidak muncul. Arga menyusuri barisan nisan. Dia melihat jejak kecil di atas tanah yang lembab, seperti telapak kaki anak-anak, tapi lebih kecil dari normal. Aneh lagi, jejak itu berjalan mundur, dan tawanya makin keras, tapi suaranya bukan dari depan, dari balik nisan, dari samping telinganya, dari bawah tanah. Lalu dia melihat mereka di tengah makam itu. Ada lingkaran kecil terdiri dari anak-anak yang berdiri membelakangi satu nisan. Mereka diam, tidak bergerak. Mereka tidak punya wajah. Arga tidak bisa berteriak. Badannya mematung karena dari antara mereka muncul satu sosok yang tersenyum terlalu lebar. Senyumnya tidak berhenti, wajahnya kosong, hitam, tertawanya tidak keluar dari mulut, tapi dari tanah. Semua anak itu tertawa bersamaan, kepalanya bergetar, tangannya menunjuk ke arah Arga, dan Arga pingsan. Tubuhnya mengubur dirinya sendiri. Ia ditemukan pagi harinya, tertidur di tengah tanah makam.
Mulutnya penuh tanah, kukunya berdarah seperti sedang menggali. Tepat di depan satu nisan yang tidak memiliki nama, yang membuat bulu kuduk warga merinding. Seminggu kemudian, ibunya meninggal, dan jenazahnya dimakamkan di tempat yang sama. Dan saat para warga yang mengantar mulai pulang, mereka mendengar tawa samar, sangat pelan, dari balik pohon beringin. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang tertawa, tapi semua mendengar. Mereka belum pernah benar-benar dikubur. Tertawa mereka masih menggema dalam tanah yang dingin. Karena ada kematian yang tidak diberi ritual, tidak diberi nama, dan tidak diberi cahaya. Kau masih bersama aku di sembunyi cerita. Sampai jumpa kalau kau masih berani. Karena di sela makam yang terlupakan, ada yang masih menunggumu tertawa bersama. Tak tahu di sini menunggu kamu.